Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Jamaah salatul tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali saya ingin menyampaikan terhadap kita atau untuk kita sekalian tentang apa saja yang menjadi pengundang rahmat Allah untuk kita sekalian. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan yang mulia ini Allah limpahkan rahmat itu untuk kita semuanya. Amin. Yang kelima, yang bisa mengundang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita sekalian adalah mendengar dan menyimak bacaan Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang membaca Al-Quran, hendaknya kita menyimak dengan baik, mendengarkan dengan baik, memperhatikan dengan baik. Sikap yang sederhana itu pasif, tanpa kita mengorbankan banyak, berat, beresiko. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menghargai kita, memberi keutamaan untuk kita, memberikan keberuntungan untuk kita. Dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tentu tidak bisa dinilai dengan uang. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, marilah kita hidupkan poin penting ini dalam kehidupan kita. Kalau ada orang yang membaca Al-Quran, hendaknya kita dengarkan, kita perhatikan, kita simak dengan sebaik mungkin. Tentu untuk seperti ini perlu kondisi. Saya tidak ingin berpanjang kata karena waktu kita sangat terbatas. Intinya adalah bahwa untuk memperoleh rahmat Allah itu adalah dengan mendengar, menyimak dan memperhatikan Al-Quran. Dalilnya adalah terdapat dalam surat Al-A'raf ayat ke-204. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Allah berfirman, apabila Al-Quran dibaca, maka dengarkanlah oleh kalian, perhatikanlah oleh kalian. Mudah-mudahan kalian dilimpahi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah, tidak susah memahaminya. Saya sampaikan bahwa ada beda antara mendengar dan memperhatikan. Dalam bahasa Indonesia diartikannya dengan diam. Dengarkanlah dan diamlah. Menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman, kata beliau ada beda antara mendengar dan insat atau memperhatikan itu. Kata beliau, al-insat fi dzahir,
Kalau memperhatikan ataupun diam itu adalah secara zahir. Caranya adalah tarkut tahaddus awil istighali bima yusghil an istima'ihi. Kalau Al-Quran sedang dibaca, jangan banyak bergerak. Jangan banyak bergerak, atau jangan menyibukkan diri berbuat kesibukan yang membuat perhatian kita teralihkan dari mendengarkan Al-Quran menjadi menyeleweng, menjadi tidak perhatian, menjadi tidak mendengarkan. Itu namanya insat. Kata beliau, amal istima', adapun mendengar atau mendengarkan adalah wa huwa an yulqi sam'ahu wa yuhdiru qalbahu wa yatadabbaru ma yastami'. Kata beliau, kalau mendengar yang dimaksud di sini adalah dia arahkan pendengarannya, dia hadirkan hatinya, dan dia pikirkan, dia tadabburkan apa yang didengarnya. Kata beliau, fa inna man lazama ala hadzainil amrain, siapa yang berupaya untuk melakukan dua perkara ini, hina yutla kitabullah, saat Al-Quran dibaca, wa innahu yanalu khairan katsiran wa ilman ghaziran wa imanan mustamirran mutajaddidan wa hudan mutazayyidan wa basiratan fi dinihi. Maka orang yang dua tadi dia kerjakan akan memperoleh kebaikan yang banyak, akan memperoleh ilmu yang lebat, akan mendapatkan keimanan yang berkelanjutan selalu dalam keadaan baru, dan mendapatkan petunjuk yang Allah selalu tambah, dan akan diberikan tambahan ilmu di dalam beragamanya. Walihada rattaballahu husulan rahmati alaihi. Karena itu, maka dengan demikian orang itu berhak memperoleh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, saya ingin sampaikan bahwa orang yang menjadi mustami', orang yang mendengarkan Al-Quran itu harusnya dia memiliki 5M. 5M. Pertama, mendengar. Berarti gunakan alat pendengarnya. Jangan sampai dia sibuk, perhatiannya kemana-mana sehingga dia tidak mendengarkan Al-Quran. Mendengar. M yang kedua adalah memahami. Dan tentu kalau tadi mendengar dengan telinga, kalau memahami harus dengan akal. Berarti akalnya juga harus hidup, harus menyala, bila perlu harus cerdas. Ketiga adalah harus menganalisa. Ada apa dengan yang dia dengar itu? Apa maksudnya? Kemana arahnya? Bagaimana seharusnya kita menyikapi? Itu namanya termasuk bagian daripada menganalisa. Berikutnya, menghayati. Bagaimana nilai dan norma yang ada dalam ayat itu hidup, subur, tumbuh dalam jiwa kita. Dan yang terakhir, mengkaji dan meneliti isi kandungan ayat yang dibaca secara ilmiah. Dan itu kalau mampu. Tentu kadar orang, tingkat orang yang mendengar itu berbeda dari yang satu kepada yang lain. Ada yang dia adalah hanya sekedar mendengar, ya, mendengar saja, mengkritisi, mengamati tentang kualitas bacaan tidak bisa karena dia tidak tahu ilmu tajwid. Dia adalah memperhatikan, tidak bisa, ya, karena lebih jauh dari itu nggak bisa, dia hanya mendengar saja. Ada level yang lebih tinggi, dia adalah muta'allim, orang yang mempelajari, talibul ilmi, maka dia akan tercerahkan. Oh, ini maksudnya ini, maksudnya ini, maksudnya ini, walaupun tidak totalitas.
Dan ada yang lebih sempurna, yaitu mutakhassis, orang yang dia sudah dalam ilmunya. Maka saat Al-Quran dibaca, langsung dia terbayang berbagai inspirasi, apa yang terkandung, apa yang terpancar daripada Al-Quran itu. Nah, tentu kualitas ini adalah berbeda-beda. Karena itu ada beberapa perangkat yang harus lengkap dimiliki oleh orang yang mendengar Al-Quran. Pertama, alat dengar. Kalau orang alat dengarnya ada gangguan, ya tentu tidak sampai, tidak bisa mendengar. Kedua, bahasa. Dia harus mengerti bahwa Al-Quran itu berbahasa Arab. Kalau dia tidak tahu bahasa Arab, ya paling dia dengar suara saja. Suara dia dengar, suara dia masuk, dan itu insya Allah bermanfaat. Tetapi jauh daripada itu dia tidak paham, karena Al-Quran berbahasa Arab. Jadi kalau mau, maka kita harus punya dasar bahasa Arab. Ketiga, hati yang khusyuk. Kalau hatinya mikir sana, mikir sini, ngelamun, ngelantur, wah, maka yang dia dengar pun malah berkurang kualitas yang dia dengar, karena tidak sampai ke hati, karena hatinya tidak konsen, tidak terfokus, tidak mendalami. Kelima adalah kemampuan ilmiah. Kemampuan ilmiah di sini adalah yang tadi saya maksud, mungkin bisa dari sisi i'rabnya, mungkin bisa dari sisi tafsirnya, mungkin ingat dengan hadis yang tersangkut dengan ayat itu, mungkin apa yang menjadi tantangan dari ayat itu. Dan kelima adalah, atau keenam adalah raga. Raga, badan kita yang akan dijadikan tentara untuk melaksanakan apa yang didengar. Jadi orang yang mendengar Al-Quran sebetulnya adalah perlu perangkat-perangkat itu. Para jemaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suatu hari memerintahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Iqra alayya, wahai Abdullah bin Mas'ud, bacakan Al-Quran padaku." Lalu Abdullah bin Mas'ud bertanya, "Aqra'u alaika wa alaika unzil." Wahai Rasulullah, Quran saya harus membacakan pada Anda, padahal Quran kan diturunkan padamu. Jadi ingin tidak melunjak, tidak mendahului, ya, bagian dari kesantunan. Kata Rasul, jawabannya adalah, "Inni astahi an asma'ahu min khairi." Aku sangat bersyahwat, sangat ingin untuk mendengar Al-Quran dari selainku. Lalu kemudian dibacalah surat An-Nisa, yaitu wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Saat dibacakan ayat ini, kemudian beliau itu adalah mengatakan, "Kuf, sudah, cukup, berhentilah." Atau dalam riwayat yang lain disebut amsik, cukup sampai di situ, berhenti. Faraitu ainaihi tadrifan. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku melihat kedua mata Rasulullah melelehkan air mata. Pada yang sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahibul kisahnya sendiri, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Yang kita dapati adalah bahwa Rasul mendengar dari bacaan orang lain, yaitu Abdullah bin Mas'ud, dan beliau paham artinya, beliau meresapi, beliau menghayati, sampai beliau akhirnya melelehkan air mata sebagai bentuk bahwa itu adalah reaksi dari apa yang dibacanya, mengerti apa yang dimaksud, dan seterusnya. Kalau kita ingin terapkan, seperti itulah semestinya kita pada saat membaca Al-Quran. Nah, karena itu sekali lagi, apabila kita dengar Al-Quran dibaca, upayakan seperti yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan tadi. Perhatikan, dengarkan, dalami, hayati, pahami. Lalu dengan itu dia akan merasa seolah bahwa Al-Quran itu adalah turun kepadanya. Bagaimana adab orang yang mendengar Al-Quran seharusnya? Kalau kita mendengar Al-Quran, apa yang harus kita lakukan seharusnya? Perkara
Perkataan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau berjudul Al-Fawaid, kata beliau begini: idza aradtal intifa'a bil Qur'an fajma' qalbaka 'inda tilawatihi wa sama'ihi. Kalau kamu ingin memperoleh manfaat dari Al-Quran yang kamu dengar, yang sampai pada telingamu, maka kumpulkan hatimu, maksudnya fokus, konsentrasi, khusyuk, inda tilawatihi wa sama'ih, ketika membaca dan mendengarnya. Wa alqi sama'aka, lemparkan, arahkan, tujukan pendengaranmu pada suara Al-Quran tersebut. Wahdur hudura man yukhatibuhu bihi min man takallama bihi subhanahu minhu ilaihi. Dan anggap bahwa suara itu adalah firman Allah yang ditujukan untukmu. Fa innahu khitabun minhu laka ala lisani rasulih. Sebab Al-Quran itu pada hakikatnya adalah wahyu firman Allah yang ditujukan padamu melalui Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dibawakan ayat surat Qaf ayat 37, kata Allah, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Para yang sekalian, sehingga kalau disimpulkan, ya, agar kita benar dalam mendengarkan Al-Quran, menurut saya tidak kurang dari 3. Pertama adalah munculkan spirit dalam tubuh kita, dalam jiwa kita, mengagungkan Al-Quran. Bayangkan bacaan surat orang saja, ya, dalam upacara, dalam apa misalnya begitu, karena itu adalah punya nilai sejarah. Betapa perhatian orang mendengarnya. Kalau keluar dari pejabat, kalau keluar dari atasan, kan begitu konsentrasi kita fokus mendengarkan khitab ataupun pembicara. Ini dari Rabbul Alamin. Allah berfirman untuk kita. Maka kenapa kita kurang memperhatikannya? Ini berarti ada sesuatu yang harus kita tingkatkan, harus kita tumbuhkan, yaitu spirit mengagungkan Al-Quran. 2, berharap rahmat Allah dari mendengar Al-Quran. Ingat bahwa kan tadi sudah Allah jelaskan, kalau Al-Quran dibaca, kamu dengar, kamu perhatikan, kamu hayati, kamu dalami, agar kalian memperoleh rahmat Allah. Artinya adalah ini ibadah dan berkeuntungan, dan hendaknya kita betul-betul respect, dan akhirnya kita bisa mendengarkan Al-Quran dengan sebaik mungkin. 3, wujudkan suasana syahdu dan hindarkan kegaduhan. Ya. Kalau Al-Quran sedang dibaca itu, jangan ribut, jangan gaduh, jangan berisik. Kan tadi perintah Allah, istami'u lahu fansitu wasma'u, dengarkan, perhatikan. Berarti mulai setelah kita tahu tentang hal ini, jika kita semangat memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka apabila Al-Quran dibaca, hendaknya kita dengarkan dengan baik, perhatikan dengan baik, jangan berisik, jangan gaduh, jangan menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak berguna atau mengganggu konsentrasi, karena sesungguhnya sekedar mendengar saja itu disebut ibadah, dan ibadah itu tidak sia-sia. Allah akan balas untuk kita, karena Allah akan limpahkan rahmatnya untuk kita yang kita butuhkan dari dunia ini, ingin memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita untuk menerima hidayah Allah dan menerima rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.